Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifriend semua. Selamat bergabung kembali pada acara Livestream Medion. Pada hari ini Livestream Medion sudah masuk edisi yang ke-28. Untuk Bapak Ibu dan Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi yang sebelumnya, nggak perlu khawatir Bapak Ibu, masih bisa saksikan melalui igtvmedion.id. Program Livestream Medion ini kami adakan agar tetap bisa memberikan pembelajaran buat Bapak Ibu sekalian dan Medifriend sebagai informasi dan pengetahuan mengenai dunia peternakan. Namun dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja ya Medifriend. Jadi Medifriend semua bisa tetap belajar, mendapat update informasi dan tetap aman dari virus COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan. Bapak Ibu dan Medifriend, hari ini saya perkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Lili Junianto, tempat tanggal lahir saya di Pekalongan, pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang. Kami berdua selanjutnya di sini sudah ada rekan saya. Di sini adalah Bapak Maskon. Beliau ini adalah expert Medion di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Beliau lahir di Kendal tanggal 21 April 69, alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Kami berdua akan mencoba menyampaikan materi mengenai langkah tepat vaksinasi. Mungkin sama seperti edisi sebelumnya, di sesi untuk live stream pada pagi hari ini kita nanti akan dibagi dua sesi. Sesi yang pertama kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu atau Medifriend semua. Dan untuk pertanyaan seputar topik bahasan hari ini bisa dikirim via email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream episode ini kami akan adakan giveaway untuk Bapak Ibu dan Medifriend sekalian. Jadi tonton terus acaranya sampai selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama. Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Bapak Maskon. Untuk waktu kami persilakan Bapak Maskon. Yes. Oke, terima kasih. Langkah tepat vaksinasi. Jadi tadi betul kata Pak Lili bahwa penyakit selalu menghantui, dan tadi sebelum acara ini dimulai, saya juga mendapatkan informasi dari ujung timur Indonesia, dari Merauke. Teman di Merauke ternyata tadi menginformasikan bahwa ada kasus AI di sana, ya, yang dirilis oleh laboratorium di Maros, diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Merauke dan Mimika. Ya, jadi memang penyakit virus ini terus merajalela, ya, sehingga mau nggak mau kita harus tetap menerapkan namanya langkah-langkah vaksinasi yang tepat dan benar. Jadi memang tidak salah materi ini untuk kita tetap bahas, karena di lapangan meskipun vaksinasi sudah diterapkan dari sejak adanya industri unggas di Indonesia, namun sampai sekarang penyakit tidak pernah hilang gitu. Ya, itu faktanya di lapangan seperti itu. Ya, nanti kita coba untuk membahas kenapa vaksin dan vaksinasi itu penting. Tadi di depan saya katakan bibit penyakit terlalu ada, kasus penyakit dari ujung barat sampai timur di Indonesia juga tetap ada. Saya mau nggak mau nanti vaksinasi dan penerapan atau pemilihan vaksin itu tetap diperlukan agar nanti bisa mengantisipasi gempuran dari penyakit agar usaha kita tetap eksis gitu kan. Lalu nanti kita juga akan bahas bagaimana sih ada 4 langkah atau 4 parameter yang kita bisa menentukan keberhasilan vaksinasi. Coba nanti kita kupas satu persatu. Ya, kenapa menjadi penting? Tadi dikatakan di depan, saya katakan di depan bahwa penyakit-penyakit di broiler ternyata dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini masih dominan, masih terus ada. Terutama adalah yang berkenaan dengan vaksinasi di hari ini adalah penyakit-penyakit virus yang masih ada. Satu misalnya IPH, ND, AI, kemudian ada gumburu, itu penyakit-penyakit broiler, virus yang mau nggak mau nanti ada peran dari vaksinasi untuk kita terapkan.
Ya, kemudian di layar juga begitu, di AI ada, tidak hanya di Jawa, Sumatera, tapi di Merauke juga ada, kemudian ND juga tetap ada, IB juga ada, POK atau cacar juga ada, ILT juga ada. Ya. Mau nggak mau ini harus diprogramkan vaksinasi yang benar di Indonesia. Ya, gitu. Untuk terjadi penyakit di Indonesia. Nah, kenapa penyakit-penyakit ini tetap ada, ya, baik itu yang virus atau yang bakteri? Ternyata di Indonesia itu lingkungannya ya, tidak menjadikan harmonis antara hubungan bibit penyakit dengan ternak kita. Jadi di lingkungan di daerah tropis ini, ya, bibit penyakit akan sangat tumbuh subur, kemudian tingkat stres bagi ayam untuk mendapatkan di lingkungan yang kurang bagus akan rendah kekebalan tubuhnya, sehingga bila mana bibit penyakit tumbuh subur di lapangan, di satu sisi adalah karena pengaruh lingkungan yang ekstrim atau kurang mendukung itu, kekebalan tubuh ayam atau daya tahan tubuh ayam akan menurun, maka terjadilah namanya infeksi suatu penyakit. Kalau antara virus atau bakteri atau mikroorganisme ini dengan ternak saling lingkungannya mendukung, maka ini sebenarnya menjadi interaksi yang sangat harmonis, sehingga antara ternak dengan bibit penyakit akan tumbuh berdampingan tanpa saling mengganggu. Nah, karena lingkungan menjadi tidak normal, ada perubahan yang mengganggu performa ayam, stres, kemudian menumbuhkan bibit penyakit di lapangan menjadi semakin mengganas atau berubah atau mutasi, maka terjadilah kasus penyakit yang bertubi-tubi. Itu fakta di lapangan yang terjadi. Ya, kemudian, ya, untuk agar kita tidak digempur oleh bibit penyakit, maka diperlukan pertahanan tubuh ayam yang memadai. Ya, gitu. Meskipun tubuh ayam itu memiliki pertahanan tubuh yang memadai, jika ini ada bibit penyakit di lingkungan tinggi kadarnya, ganas, maka sehebat-hebatnya pertahanan tubuh ayam ini akan jebol juga. Maka untuk mengantisipasi agar bibit penyakit tidak masuk ke dalam lokasi peternakan kita atau tubuh ayam, maka mau tidak mau ya harus dieliminir keberadaan mikroorganisme itu di dalam lingkungan dengan penerapan biosecurity yang ketat gitu. Nah, jadi jangan bawa bibit penyakit masuk ke dalam lokasi kandang dan bersihkan bibit penyakit yang sudah terlanjur ada di dalam kandang. Nah, itu konsep biosecurity yang sebenarnya agar penyakit ada di lingkungan ini tidak masuk ke dalam tubuh ayam gitu. Jika terpaksa kita gagal dalam proses untuk mengeliminir virus atau bakteri atau mikroorganisme lain di lingkungan itu, maka mau tidak mau bibit penyakit itu akan masuk ke tubuh ayam. Nah, itu. Pada saat bibit penyakit masuk ke dalam tubuh ayam, bibit penyakit akan mutar-mutar, ya, atau ada keluyuran di dalam tubuh ayam ini. Ya. Nah, di sini diperlukan peranan daya tahan tubuh ayam, pertahanan tubuh ayam ini dari mana yang akan pertama mengantisipasi ini? Satu adalah ada beberapa komponen kekebalan tubuh, ya, atau pertahanan tubuh. Satu adalah fisik mekanik. Ini adalah pertahanan yang non spesifik, ya. Nah, diperankan nanti oleh kulit, oleh mukosa. Mukosa itu adalah lapisan lendir di saluran pernafasan, di saluran usus, gitu kan, pencernaan, di selaput mata dan sebagainya. Itu nanti akan mengeliminir bibit penyakit ini di dalam tubuh ayam sehingga tidak masuk ke dalam tubuh ayam. Kemudian pada saat tidak terantisipasi oleh mekanik kulit dan mukosa ini, oleh silia termasuknya di pernapasan itu, maka bibit penyakit akan dieliminir juga oleh satu adalah pH dalam usus, dalam pernapasan, enzim, asam lambung, dan saliva, air liur dan gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian melihat ayam sampean itu cekres kalau orang Jawa bilang, atau bersin-bersin, ya, itu adalah dalam upaya pertahanan fisik mekanik ini sedang bekerja. Sehingga untuk mengusir bibit penyakit yang masuk atau keluyuran di dalam saluran pernapasan atau pencernaan itu akan berusaha dikeluarkan oleh tubuh ayam. Jadi mekanisme pertahanan tubuh non spesifik ini sedang bekerja sebenarnya. Kemudian tiba-tiba nafsu makan turun, suhu badan menjadi panas misalnya kan. Itu juga dalam upaya pertahanan tubuh non spesifik ayam ini sedang bekerja untuk mengusir bibit penyakit tersebut. Itu Bapak sekalian. Kemudian masih di pertahanan spesifik, jika fisik mekanik gagal mengantisipasi bibit penyakit tadi, kimia juga gagal mengantisipasi, maka ada peranan lagi di dalam tubuh ayam ini sebelum bibit penyakit tersebut tembus ke dalam
sel gitu kan. Itu beberapa komponen sel ya, ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil dan ada makrofag. Ini tugasnya adalah juga mengeliminir ya, bibit penyakit yang lolos setelah masuk ke dalam hidung atau pencernaan misalnya atau mata misalnya, tidak terantisipasi oleh mukosa ini, tidak terantisipasi oleh pH dan asam lambung ini, maka diantisipasi oleh namanya kekebalan non spesifik dari seluler ini ya. Nah, disinilah ada beberapa komponen ya yang bekerja untuk mengusir bibit penyakit yang belum masuk ke dalam tubuh sel. Jika ketiganya ini tidak mengantisipasi, ya, maka mau tidak mau, ya, si tubuh ayam ini akan mengandalkan kekebalan tubuh, yaitu antibodi. Nah, antibodi itu dari mana asalnya? Dari vaksinasi, ya, atau dari infeksi alam yang terespon kekebalan tubuh. Jadi, langkah kita nanti vaksinasi itu mengantisipasi bibit penyakit yang tidak terantisipasi oleh kekebalan-kekebalan non spesifik tadi ya. Kemudian jika kekebalan dari vaksinasi berupa antibodi itu gagal juga ya, masih juga ada petanan lain ya, batu bibit penyakit masuk ke dalam sel ayam ini, maka akan ada lagi kekebalan tubuh ya yang mengantisipasi. Ini juga dibuat atau dibentuk melalui hasil vaksinasi, yaitu kekebalan yang dimediasi oleh sel, ya kan? Ini berperan adalah sel T. Jadi sebenarnya kekebalan tubuh ayam itu sangat berlapis-lapis. Ya. Jadi tidak bisa juga kita hanya mengandalkan dari kekebalan antibodi dari hasil vaksinasi, tapi kita juga mengandalkan juga kekebalan non spesifik yang dipunyai oleh ayam, yaitu sifatnya permanen atau bawaan dari ayam itu sendiri, ya. Agar maksimal, ya, agar penuh perlindungannya, maka diperlukan kombinasi kerjasama kolaborasi antara kekebalan non spesifik ini dengan kekebalan yang spesifik. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan pertahanan tubuh ayam itu, ya. Jadi kita harus bantu juga pengebalan buatan pada saat ayam kita tidak mampu untuk mengantisipasi secara mandiri atau secara alamiah untuk mengeliminir bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh ayam. Ya, itu saudara sekalian. Nah, bagaimana kerja antibodi itu? Tadi saya jelaskan bahwa jika tidak terantisipasi oleh kekebalan alamiah atau kekebalan non spesifik tadi, maka nanti bibit penyakit akan dieliminir atau diantisipasi dengan antibodi. Jadi di sini ada ZZ ini yang melayang-layang ini adalah antibodi dibentuk dari sel B, ya. Nah, disinilah bibit penyakit akan diantisipasi, ya, akan dieliminir dengan antibodi ini. Nah, antibodi ini sifatnya spesifik. Jadi kalau antibodi ini antibodinya untuk ND, yang teratasi adalah virus ND. Kalau ini kekebalannya terbentuk dari vaksin AI, ya nanti yang akan diantisipasi adalah virus-virus AI gitu, dan lain sebagainya seperti itu. Jika nanti kekebalan antibodi ini tidak mampu mengatasi atau kadarnya tidak cukup atau tidak sesuai dengan virus yang sedang menyerang, maka masih juga diantisipasi oleh kekebalan seluler diperankan oleh sel T yang sudah bisa mengenali, sudah pernah divaksin sehingga dia mengenali antigen penyakit tersebut ya untuk masuk ke dalam sel. Nah, yang nempel di dalam sel ini, inilah namanya kekebalan seluler diperankan oleh sel T yang sudah pinter, sudah mengenali dengan virus yang ada. Ya, makanya berlapis-lapis. Jika setelah masuk ke sini, ya akan diantisipasi oleh sel T ini, dilempar keluar, nanti ini akan dimakan lagi oleh namanya makrofag. Kekebalan yang spesifik, non spesifik tadi. Ya, kekebalan yang alamiah dari induknya, dari sananya, dari bawaannya, gitu. Nah, itulah namanya peranan dari kekebalan tubuh ayam dari antibodi. Jadi vaksin fungsinya begini, jadi fungsinya untuk membentuk antibodi yang melayang-layang ini dan mengaktifkan sel T yang menempel dalam sel ini. Inilah peran dari vaksin yang nanti akan kita bahas di belakang. Ya. Gitu. Nah, apa vaksin itu? Vaksin adalah mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan. Dalam hal ini misalnya mikroorganisme virus ND misalnya atau virus AI misalnya kan, itu dilemahkan atau dimatikan ya, secara diambil antigeniknya saja, lalu dimasukkan ke tubuh ayam
sebagai infeksi buatan, lalu tubuh ayam nanti akan merespon namanya antibodi. Ya, itu fungsinya begitu. Nah, vaksin ini di lapangan, Bapak Ibu sekalian, beberapa pabrik ya, banyak mengembangkan teknologi-teknologi untuk membentuk suatu vaksin ini. Ada yang dibuatnya misalnya konvensional, seperti kita membuat vaksin AI diinaktivasi, itu namanya konvensional. Ada namanya nanti reverse genetik. Ada juga nanti akan yang membuat namanya vaksin yang rekombinan. Ada juga nanti yang buat vaksin namanya imun kompleks. Nah, tidak masalah itu semua digunakan, itu memang teknologi, semuanya baik. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah ya, vaksin ini dibuat ya, menggunakan seed virus atau mekanisme yang sesuai dengan mikroorganisme yang sedang menyerang di lapangan. Sehingga nanti antibodi yang terbentuk dari vaksin itu homolog betul dengan virus yang sedang menyerang di lapangan. Itulah yang kita kembangkan selama ini. Jadi membuat vaksin seed lokal, atau virus-virus lokal atau bakteri lokal. Harapannya adalah untuk mengantisipasi ya, gempuran penyakit yang sama dengan yang kita buat vaksinnya. Itu prinsip dasar yang paling pokok untuk pembuatan vaksin. Tidak hanya teknologinya yang kita pertanyakan, tapi juga homologinya yang kita harus pegang teguh agar vaksin itu cocok di lapangan untuk kita gunakan mengantisipasi bibit penyakit yang beredar di peternakan kita. Ya, gitu. Kemudian di mana antibodi itu dibentuk? Ya. Jadi ada beberapa organ limfoid atau organ kekebalan untuk anak ayam. Itu organ primernya adalah timus, ya, dan bursa vicious. Timus nanti adalah menghasilkan sel T atau limfosit T, kemudian bursa akan menghasilkan namanya sel B, gitu kan. Sel B ini nanti akan merespon antigen virus yang masuk, akan dibuat namanya antibodi, kan. Sel T juga nanti akan mengenali virus yang kita masukkan ke dalam tubuh ayam itu untuk menjadi kekebalan seluler di dalam sel, gitu kan. Itu ini kekebalan untuk anak ayam yang primer yang selama ini ada. Jika nanti ada dewasa, maka peran-peran dari kekebalan organ kekebalan limfoid ini yang sekunder nanti akan bekerja juga, termasuk adalah susum tulang, limpa, dan kelenjar haderian, seka tonsil, kemudian lempeng payer di dalam seluruh pencernaan, kemudian lempeng payer atau kelenjar-kelenjar yang ada di saluran pernapasan ya, akan bekerja sepenuhnya gitu, untuk menopang atau memproduksi antibodi dan memproduksi kekebalan yang dimediasi oleh sel. Gitu. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian, di sini ada kuning telur. Ya. Kuning telur ini digunakan oleh anak ayam untuk mewarisi maternal antibodi atau kekebalan atau antibodi dari induknya. Maka di breeding pun jadi penting program vaksinnya agar nanti anaknya itu, diusnya itu mewarisi maternal antibodi yang cukup untuk melindungi ayam itu selama nanti vaksinasi ya, yang kita berikan belum terbentuk. Jadi sisa kuning telur tidak hanya untuk cadangan makanan, tapi adalah ini mentransfer kekebalan dari induk kepada anaknya yang disebut adalah maternal antibodi. Nah, inilah organ-organ yang menopang atau membentuk, ya, merespon antibodi dari vaksin yang kita masukkan. Dan dibantu satu oleh kuning telur adalah kekebalan spesifik tapi yang pasif, ya, karena ini pemberian dari induknya. Sedangkan dari vaksin itu nanti kekebalan yang aktif, gitu kan, karena dibuat atau diberikan dari luar melalui vaksinasi dan direspon oleh organ-organ limfoid ini dengan setelah menghasilkan sel-sel kekebalan, yaitu sel T dan sel B. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini proses pembentukan kekebalan. Nah, tadi saya jelaskan di depan bahwa vaksinasi yang cocok itu adalah antibodi harus sesuai dengan virus yang ada di lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau vaksin dengan vaksin ND, ya, kemudian ayam harusnya itu kebal dari ND. Ya, kalau nggak cocok, misalnya begini, Bapak Ibu divaksin AI, tapi kok diminta untuk kebal terhadap ND, nggak bisa, karena beda vaksin kan begitu. Tapi kalau Bapak sekalian virus yang menyerang adalah virus ND, maka Bapak harus membuat antibodi dalam tubuh ayam itu memberikannya dengan virus ND. Tidak cukup di situ, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, bahwa homolog harus penting. Ya. Contoh misalnya begini,
di beberapa kasus saya temukan, ya, ayam divaksin dengan vaksin ND Lasota, misalnya kan, ND Lasota itu genetik 2. Tapi di Indonesia, hampir 99% yang bersirkulasi adalah ND dari genotik 7. Jadi kalau kita tetap menggunakan Lasota tanpa dikombinasi dengan ND genotik 7, maka tidak sepenuhnya virus ND Lasota itu bisa menanggulangi virus ND genotik 7. Meskipun titernya cukup di atas 2/6, ya, ayam tidak akan mati jika terpapar oleh virus ND genotik 7 yang diantisipasi tadi oleh kekebalan dari Lasota, namun ayam tetap akan terganggu. Dari mana terganggunya? Dari sisi penambahan berat badan dan kestabilan produksi telur. Ini dipentingkan sekali adanya kesesuaian antara secara genotip atau secara susunan asam amino antara virus yang kita masukkan sebagai vaksin untuk merespon antibodi dengan virus yang sedang menyerang di lapangan. Ini yang menjadi penting. Jadi tidak sembarangan kita pokoknya sudah divaksin ND ya harusnya kebal ND, nggak bisa juga. Harusnya divaksin ND yang cocok dengan virus lapang, itulah yang bisa melindungi 100%. Ada contoh lagi misalnya begini, AI di Indonesia ada 2 ya, yang bersirkulasi, yaitu H5N1 dan H9N2. Jadi kalau kita memvaksin dengan H5N1, tidak bisa vaksin H5N1, AI H5N1 itu melindungi H9N2. Maka kalau ada 2 virus yang menyerang, maka kita harus masukkan 2 vaksin AI itu, ya, dua-duanya, karena tidak memiliki proteksi silang yang bagus, sehingga melindungi 2 virus itu dari 2 vaksin yang kita masukkan. Nah, tidak cukup di situ juga ternyata. Kita misalnya saya sudah memvaksin dengan H5N1 dari klit 23 misalnya kan. Loh Pak, kok saya kena AI lagi masih klit 23, kok jebol vaksin sampean, vaksin Bapak dari Pak Maskor gitu kan. Nah, jangan keliru. Ternyata sekarang untuk mendekatkan produksi vaksin dengan virus yang di lapangan tidak cukup dengan pendekatan klit saja. Di dalam klit tadi masih ada lagi motif atau itu pola. Nah, dalam satu virus itu dari susunan asam amino yang dari situs yang paling penting, ya, itulah diperlukan namanya yang jarak genetiknya paling dekat. Kan itu. Oh, di Jawa Timur misalnya kedua-tiganya begini, ya kan? Dari motifnya yang gambarnya kotak-kotak agak memanjang. Nah, kalau dibuat virusnya, vaksinnya adalah virus misalnya dari daerah lain yang sama-sama polanya adalah klit 23, tapi di situ motifnya itu panjang-panjang tidak kotak-kotak misalnya, itu juga tidak akan bisa melindungi. Jadi diperlukan antara kecocokan antara virus yang digunakan dengan penyakit yang sedang menyerang di lapangan. Itu pentingnya juga vaksinasi agar benar-benar bisa melindungi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambaran kalau kita mau melakukan vaksinasi. Contoh misalnya, ayam divaksinasi di hatch rate di 0 hari atau divaksin di umur 4 hari. Maka akan terbentuk antibodi kekebalan dari 7 hari ini atau 4 hari naik begini, ya. Baru protektif nanti di hari ke-18 misalnya. Maksudnya begitu. Kemudian kita mau ulang vaksinasi di umur misalnya 21 hari misalnya kan, vaksinasi kedua. Nah, karena vaksin pertama itu sudah dikenali oleh tubuh ayam, sel B, sel T sudah membentuk sel memori namanya, maka vaksinasi ulangan itu akan segera terbentuk tinggi. Nah, sudah dikenali seperti ini. Nah, sebelum nanti turun ke ini masuk ke di bawah garis merah ini, garis minimal protektivitas, maka di sini akan divaksin ulang lagi tinggi terus. Sehingga kekebalan tidak pernah di bawah garis merah ini. Minimal protektivitas yang disyaratkan. Ya, kalau ND misalnya harus di atas 2/6 misalnya kan. Kalau AI misalnya di atas 2/4 misalnya. Garis merah ini. Lalu ada juga vaksinasi yang menggunakan kombinasi, ini vaksinasi aktif, vaksin aktif, yang garis oranye ini adalah vaksinasi dari vaksin yang kombinasi begitu. Dimasukkan di hari yang sama, misalnya di 4 hari atau di 1 hari di GOC, nanti akan terbentuk duluan adalah vaksin yang aktif ini, naik itu, ya. Nanti vaksin kill-nya menyusul. Vaksin kill akan tinggi karena sudah diikuti pertama oleh vaksin aktif ini, membentuk sel memori dari sel B tadi, sel B memori, ya. Lalu direspon antibodinya akan lebih tinggi. Itu, ya. Makanya karena antibodi atau kekebalan spesifik itu berjalan sepanjang umur ayam, maka mau tidak mau, ya, kalau antibodi ini sudah turun, harus di booster, harus tambah,
agar antibodi selalu di atas garis merah ini, di atas garis protektivitas. Nah, di sini ada yang menarik lagi, garis hijau ini adalah maternal antibody, kekebalan diwariskan dari induk, ya, sama dengan ini, garis ini adalah kekebalan dari induk, inilah kekebalan dari hasil vaksinasi. Nah, di sini ada kotak, bukan kotak, segitiga yang kosong di bawah garis merah, sama kan di sini. Apa artinya? Ayam kecil, anak ayam akan ada selalu di mana ada waktu yang dihitung kekebalan tidak maksimal. Ya. Maternal antibody sudah terlanjur turun, namun hasil vaksinasi belum protektif. Ya. Ini saya sering menyebutnya adalah ada blank spot namanya, di mana umur ayam atau waktu di situ rentang waktu yang di tubuh ayam itu kekebalan tubuhnya, antibodinya tidak cukup untuk bisa melindungi. Yang maternal antibody sudah turun, sedangkan hasil antibody dari vaksinasi belum cukup untuk melindungi. Ya, itu terjadi seperti itu. Polanya sama kan? Ini juga sama. Nah, itu kira-kira terjadi pada ayam ya, di atas sebelum mendekati 2 minggu, ya, atau 2 minggu lah, kan? Dan sampai mendekati 4 minggu. Jadi kira-kira kalau saya sering menguji itu di laboratorium kami di Medilab, itu kira-kira waktu kosong kekebalan ini atau rendah kekebalan ini, blank spot ini terjadi antara umur setelah 12 hari ya di bawah 25 hari. Apa artinya di situ? Di situ bahwa Bapak Ibu sekarang harus hati-hati dalam pelihara ayam. Di umur-umur itu dipastikan atau sering sekali terjadi bahwa kekebalan tidak cukup untuk melindungi ayam dari gempuran penyakit. Kalau kekebalan non spesifik tadi jebol, gitu, maka pasti akan jebol di sini penyakit misalnya ND atau AI atau lain sebagainya, ya, bila mana terjadi blank spot seperti itu. Nah, di sini diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk biosecurity ketat di umur-umur ini, jangan masukkan bibit penyakit yang dari luar, batasi lalu lintas manusia atau barang dan sebagainya yang tercemar oleh bibit penyakit. Kalau sempat masuk ke dalam lokasi peternakan kita, pada saat ayam tidak memiliki kekebalan cukup, maka disitulah akan terjadi outbreak. Kemudian ayam jangan stres di umur-umur ini, hindarkan stres. Ya. Dengan tidak stres, maka ayam akan mampu untuk mengoptimalkan kekebalan non spesifik tadi yang diperankan oleh apa nama tadi seluler, diperankan lagi oleh misalnya makrofag, diperankan lagi oleh namanya mukosa. Ya. Itu akan maksimal sehingga bisa menangkal gempuran dari penyakit itu. Nah, ini menjadi catatan. Ini penting juga untuk kita perhatikan, di mana maternal antibody sudah habis, namun kekebalan dari vaksinasi belum terbentuk cukup. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, itu harus diperhatikan di kandang Bapak Ibu sekalian. Ya, apa vaksin yang kita buat di saat ini ya? Satu adalah vaksin aktif. Ya, vaksin aktif. Vaksin ini adalah vaksin yang dilemahkan, ya, dimati surikan begitu. Biasanya kita buat menjadi kering beku. Ya, contohnya begini. Ini ada beberapa vaksin ini. Botol kecil-kecil ini adalah vaksin-vaksin yang aktif ya. Jadi virusnya masih hanya dilemahkan, belum dimatikan. Ya. Kemudian ada lagi vaksin inaktif, vaksin kill. Vaksin kill ini diinaktivasi, hanya diambil sisi antigennya saja. Ya. Tapi masih mampu untuk merespon kekebalan ya. Selama tubuh ayam organ-limfoidnya mampu memproduksi sel kekebalan yaitu sel B dan sel T. Nah, ini kebanyakan bentuknya adalah cair. Larutnya yang sering kita temukan adalah ajukan minyak mineral. Ya. Tapi kalau medis sebutnya adalah itu kalau ada vaksin emulsion itu adalah minyak mineral. Ada juga kalau vaksin Coryza itu menggunakan aluminium hidroksi. Ya. Ada juga beberapa teman yang memproduksi WOW, ya, water in oil in water. Ya. Apalah itu banyak juga ajukan-ajukan yang digunakan untuk memproduksi vaksin-vaksin kill ini. Ya. Ini contohnya beberapa vaksin kill yang kita produksi, ya, botolnya gede-gede, ya, seperti susu isinya, itulah vaksin kill. Ya. Kemudian, apa bedanya antara vaksin kill dengan vaksin yang aktif ini, inaktif dan aktif ini? Ya. Kalau vaksin aktif tadi yang botolnya kecil-kecil, ini masuk ke dalam tubuh ayam, akan direspon oleh tubuh organ limfoid, paling banyak adalah menjadi kekebalan lokal, ya, kekebalan atau imun atau antibodi atau imunoglobulin, ya,
yang ada di mukosa pernapasan, di konjungtiva, atau di saluran pencernaan. Di tempat lokal-lokal itu, ya, maka akan ditumbuhi oleh kekebalan antibodi, ya, terutama dari antibodi imunoglobulin yang A, ya. Kalau yang M dan G itu nanti akan lebih banyak ke humoral di sirkulasi darah. Ya. Kemudian vaksin aktif ini juga bisa menstimulasi untuk menjadi kekebalan humoral, ya. Jadi humoral mediated immunity, ya, ini kekebalan di sirkulasi dalam darah. Kemudian vaksin aktif ini juga mampu untuk mengaktifkan limfosit T, ya, sel T, yang diproduksi oleh timus kalau yang kecil, kalau dewasa diproduksi oleh susum tulang, didewasakan nanti di kelenjar limfe, di seluruh tubuh kelenjar-kelenjar kekebalan, ya. Nanti ini akan membentuk kekebalan seluler, tadi yang kekebalan yang menempel di sel-sel tubuh inang tadi. Ya, jadi peran vaksin aktif lumayan banyak, ada 3 ya. Peran kekebalan lokal, kemudian mengaktifkan kekebalan humoral, dan nanti juga menstimulasi atau membuat reaksi atau respon sel T ini untuk mengenali antigen menjadi kekebalan seluler. Ya. Ini bersifat juga spesifik. Ya. Kalau vaksin aktif ND ya hanya nanti mengenali virus ND. Vaksin aktif misalnya ILT juga nanti akan mengenali virus ILT. Dan gitu. Kemudian vaksin inaktif ini lebih dominan untuk membentuk kekebalan humoral. Jadi kekebalan yang ada di dalam sirkulasi darah. Gitu. Maka dalam penerapannya di lapangan, vaksin aktif dan vaksin inaktif itu harus dikombinasikan agar kekebalannya, antibodinya lengkap ada di mana-mana. Baik itu lokalnya juga ada, kemudian di humoralnya juga ada, di sel-selnya juga ada. Kombinasi. Nah, kelemahan dari vaksin yang hanya tersedia vaksin inaktif saja, misalnya seperti AI misalnya, itu hanya ada vaksin inaktif saja, maka tidak mau untuk mendapatkan kekebalan yang cukup agar kekebalan humornya tinggi, karena nanti ini tidak akan menjadikan kekebalan lokal, ya hanya humoral, maka diperlukan vaksinasi yang berulang-ulang. Jadi kalau menggunakan vaksin AI itu tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali baru kekebalannya benar-benar cukup dan seragam. Nah, ini juga ada kelemahan. Saya sering sekali menjumpai bahwa vaksin EDS yang diberikan hanya 1 kali, itu vaksin kill itu, saya jarang sekali mendapatkan titer antibodi itu yang seragam. Ada yang tinggi, ada nggak terbentuk gitu kan. Ya. Untungnya saja EDS jarang menyerang di lapangan. Ya. Untungnya saja begitu. Andai kata itu vaksin AI misalnya hanya diberikan 1 kali, ya alangkah bahayanya itu kan, karena kekebalannya rendah dan tidak seragam. Maka mungkin agak dipercepat Pak Maswan. Oke, siap. Ya, biar waktunya. Atau sudah selesai? Oh, belum ya? Masih ada Pak, tenang aja Pak. Oke, siap. Oke, itu yang di lapangan. Ya. Ya. Lalu vaksin aktif ini juga akan merespon namanya reaksi post vaksinasi. Ya. Ini suatu kondisi yang normal. Begitu ada antigen masuk, tubuh akan merespon, kekebalan akan merespon. Ya. Karena virus akan multiplikasi. Ya, ini kejadian yang biasa saja. Terjadi hanya 2-3 hari setelah vaksinasi, ya. Gejalanya ringan sekali, kadang-kadang tanpa gejala. Nah, umumnya adalah kalau vaksinasi nanti punya pernapasan, 2-3 hari setelah vaksinasi biasanya timbul namanya gangguan pernapasan, cekres, gitu kan. Itu reaksi biasa. Nah, itu namanya tubuh sedang membuat anti alergi. Ya. Jadi ini basofil sedang bekerja, kekebalan tubuh yang non spesifik sedang bekerja untuk merespon adanya antigen yang masuk. Itu hal yang biasa sebenarnya. Jadi kalau ada efek samping dari vaksinasi, hanya reaksi ringan saja, biasanya cekres atau misalnya ada mentret. Kalau vaksin pencernaan, besok ada sedikit tubuh akan agak hangat atau suhu tubuh akan meningkat sedikit. Itu umumnya seperti itu reaksi dari post vaksinasi. Ada juga kejadian yang rolling reaction, jadi di penggunaan vaksin aktif. Maka di sini harapannya Bapak Ibu sekalian kalau vaksinasi menggunakan vaksin aktif itu usahakan menggunakan dosis yang tepat. Ya. Kalau ada dosis yang kekurangan, maka dimungkinkan vaksin yang keluar dari tubuh ayam, yang belum direspon oleh tubuh, nanti akan memvaksin ayam lain yang masih belum mendapatkan vaksin yang cukup. Ya. Maka di sini ya, diperlukan, kalau menggunakan vaksin aktif itu diperlukan baiknya ya dalam 1 vlog itu serentak. Ya. Atau dalam 1 umur itu harus selesai dalam 1 hari. Jangan dicicil misalnya, oh ini umur
20 minggu di vaksinnya selesai 10 hari misalnya kan. Itu akan sangat berbahaya, terjadi rolling reaction itu, dan nanti kekebalan yang terbentuk tidak akan bisa sempurna. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ada 4 penentu keberhasilan vaksinasi. Tadi sudah kenal vaksinnya, ada 4 penentu keberhasilan vaksinasi. Satu adalah, ya, pertanyaan yang sering muncul, sudah saya vaksin Pak, tapi masih terserang penyakit. Gitu kan. Jangan-jangan vaksinasinya yang gagal. Nah, agar tidak gagal, apa yang kita harus perhatikan? Satu adalah materinya, vaksinnya itu sendiri. Kedua nanti adalah metodenya, ketiga adalah nanti manusianya, dan keempat nanti miliunya, ya, faktor pendukungnya. Vaksin itu harus protektif dan aman. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian pilih vaksin yang protektif dan aman. Protektif dalam arti vaksin mampu menstimulasi kekebalan cukup di atas protektif tadi. Kalau ada di atas 2/6, kalau ada di atas 2/4 gitu kan, terus begitu. Dan protektif yang lain, Bapak Ibu harus pilih jenis virus yang cocok dengan virus yang sedang menyerang di lapangan. Kalau di sini menggunakan ada AI2, H5N1 dan H9N2, maka Bapak Ibu sekalian harus agar protektif juga harus menyediakan atau memasukkan vaksin yang mengandung H5N1 dan mengandung H9N2. Vaksin jelas aman dari pabriknya. Ya, aman artinya begini, vaksin tidak akan mematikan atau membunuh ayam. Saya pernah mencoba 10 kali dosis pun ayam tidak akan ada reaksi apa-apa. Ya, karena ini sudah memenuhi syarat uji potensi dan uji safety, ya, uji keamanan di dalam pabriknya. Ya, agar vaksin bagus, maka Bapak Ibu sekalian harus selektif. Pastikan bahwa vaksin yang menggunakan adalah tersegel dengan bagus, bentuknya tidak berubah dan belum kadaluarsa. Ya, itu penting. Jangan terima vaksin yang rusak seperti ini. Ya, peletnya sudah mulai mengkerut, jangan dipakai. Kadaluarsa jangan dipakai. Botol retak jangan dipakai. Ya, segelnya rusak jangan dipakai. Ya. Kemudian leafletnya rusak juga jangan dipakai, karena sudah mengetahui ini apakah ini masih bagus atau sudah rusak dan selain sebagainya. Sehingga ini kalau digunakan berbahaya. Artinya berbahaya gimana? Tidak protektif, ya, gitu. Vaksin juga akan rusak, ya, dengan terpapar sinar matahari ultraviolet. Vaksin juga akan rusak, ya, jika kena panas yang berlebihan. Ya. Vaksin juga akan rusak jika tercemar oleh logam berat, desinfektan, dan pH dalam air yang kita gunakan untuk vaksinasi. Vaksin juga akan rusak jika dalam penyimpanannya tidak benar. Vaksin juga akan rusak jika distribusinya juga tidak benar. Nah, penyimpanannya benar bagaimana? Vaksin sebelum digunakan, Bapak Ibu harus simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan ditawar. Nah, itu memang syaratnya seperti itu. Ini syarat rantai dingin namanya. Kita menerapkan rantai dingin, yaitu manajemen pengaturan produk selama masa penyimpanan dan transportasi pada range yang sesuai dengan persyaratan untuk menjaga kualitasnya dari produsen, dari kita, pabrik, hingga ke tangan Bapak Ibu sekalian pengguna. Nah, itu dipastikan bahwa suhunya tetap 2-8 derajat Celcius. Ya, gitu. Di pabriknya, kita tetap tersimpan 2-8 derajat Celcius, dilengkapi dengan peralatan-peralatan kontrol yang memadai, sehingga teraudit dengan betul, tidak pernah keluar dari suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, di distribusi begitu, kita juga menyediakan mobil seperti mobil box es krim begini, ini keliling dari Bandung sampai seluruh Jawa, Bandung sampai seluruh Sumatera, Bandung Kalimantan, Bandung sampai Sulawesi. Ya. Di dalam mobil ini juga dipastikan suhunya 2-8 derajat Celcius. Nggak boleh tidak. Ya. Di dalam mobil itu dilengkapi kalau di pesawat yang namanya black box, ya, black box kan itu. Ini juga ada, ya, data logger ini digunakan untuk mengontrol apakah dari Bandung sampai ke Manado pulang ke Bandung misal lagi itu tetap suhunya 2-8 derajat Celcius, ya, nanti akan terdata di alat ini. Jika terjadi penyimpangan, maka ada penanganan khusus bahwa vaksin ini dimungkinkan menjadi rusak kalau tidak pada suhu 2-8 derajat Celcius. Ya, dilengkapi seperti ini. Ya. Kemudian di dalam pengiriman dari saya, dari kantor perwakilan Medion ke Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai pengguna, kita juga menerapkan langkah yang betul, ya, mengirimnya menggunakan cooler box atau styrofoam, ya. Kemudian esnya ini kira-kira perbandingannya 50% es, 50% adalah vaksinnya, ya. Ini untuk memastikan agar di dalam box ini dikirim ke Bapak Ibu sekalian tetap suhunya pada 2-8 derajat Celcius, ya, itu. Nah, kemudian di sinilah yang paling mengkhawatirkan di Bapak Ibu sekalian. Saya sering menjumpai, ya, buka kulkas itu
vaksin campur dengan sayuran. Saya buka kulkas, vaksin campur dengan ikan asin kan, masuk kulkas. Ini kok ada vaksin bau ikan asin kan. Ternyata di dalam peternak sering terjadi kesembronoan itu. Vaksin campur ikan asin ya Pak. Betul. Vaksin campur dengan menyimpan untuk ikan asin. Harapannya harusnya diperlukan kulkas khusus ya untuk hanya menyimpan vaksin. Ya, jangan dicampur dengan makanan dan sebagainya untuk menjamin agar tidak terlalu banyak dibuka tutup. Agar suhunya di dalam kulkas ini vaksin tetap menerima pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan simpan di pintunya, jangan di freezernya. Tolong simpan di refrigeratornya ini. Nah, pastikan di situ terukur bahwa suhunya tetap 2-8 derajat Celcius. Kalau sering buka tutup dengan menyimpan makanan di situ, maka susah untuk bisa memastikan bahwa vaksin tetap menerima selama disimpan itu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Ini Pak Ibu harus perhatikan hal seperti ini. Ya. Di segi ayamnya, ya. Ayam yang boleh divaksin adalah ayam yang sehat. Ya. Jangan sakit dan jangan stres. Ada pertanyaan ini, loh Pak, ayam saya itu sakit 1, yang sehat 1000, divaksin apa enggak? Ya kalau sakitnya hanya individual, silahkan divaksin aja. Kalau sakitnya itu sudah massal, dokter hewan sudah masuk ke sana, Pak ini tingkat kesehatannya sudah 10% atau 5%, kita tunda dulu vaksinasinya, kita obati dulu. Seperti itu Pak. Jadi jangan pada kondisi stres, jangan pada kondisi ayam sakit. Kemudian metodenya. Ya. Agar kekebalannya bisa protektif terus, maka diperlukan program vaksinasi yang betul. Ya. Apa tujuannya membuat ini? Tujuannya adalah benar-benar mengantisipasi bibit penyakit yang ada di kandang sampean berdasarkan ya apakah yang sama jantan atau layer atau breeder kan. Bukannya akan beda. Ya. Kemudian di kandang sampean itu Bapak Ibu sekalian itu jenis penyakitnya apa? Kan? Masukkanlah vaksin yang penyakit yang sudah ada di kandang di lokasi peternakan sampean Bapak Ibu sekalian. Umur serangan penyakit juga diperhatikan. Oh ini ayam sering kena ILT itu misalnya umur 10 minggu, ya jangan diprogramkan di umur 10 minggu, harus maju lagi, paling nggak 2-3 minggu sebelum rata-rata ayam kena penyakit hal tersebut. Ya. Kemudian ada penyakit di lingkungan sekitarnya. Oh di sini sudah, di Merauke sudah banyak AI misalnya, mau nggak mau di Merauke harus sudah ada program vaksinasi AI. Kalau tidak nanti sana akan terus mewabah, tidak terantisipasi dengan adanya antibodi dari vaksinasi yang kita berikan. Itu contoh begitu. Nah, dalam penanganan vaksin dari kulkas Bapak Ibu sekalian masuk ke kandang, ya, tolong jangan menggunakan tas kresek seperti ini. Ya. Saya temukan banyak teman-teman atau peternak yang menggunakan bawa vaksin dari toko atau dari rumah kita ke kandang itu hanya menggunakan plastik kresek hitam, ya. Lalu ditempeli hanya es begitu. Parah lagi nanti mampir ke warung atau mampir ke pasar setengah hari baru sampai kandang. Kan. Sampai kandang es sudah hancur, sudah cair semua, maka tidak menjamin bahwa vaksin itu menerima suhu 2-8 derajat Celcius. Usahakan membawanya sama dengan kita mengirim ke Bapak Ibu sekalian menggunakan box seperti ini atau styrofoam, ya, dengan perbandingan esnya 50% dan vaksinnya 50%. Ya. Itu harapannya, biar nanti vaksin dari Bapak Ibu sekalian sampai ke kandang, sampai masuk ke tubuh ayam, itu tetap terjamin kualitasnya. Ya. Kemudian penanganan vaksin pada saat akan digunakan. Kalau vaksin aktif yang botolnya kecil-kecil tadi disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, lingkungan kita adalah 24-32 derajat Celcius, ya. Pelarutnya ini, air atau diluent ini, usahakan jangan di es. Usahakan diluent ini suhunya, suhu lingkungan lah, suhu ruang ya. Ini kira-kira suhu 24-27 lah, itu kira-kira suhu air di lingkungan. Ya, itu untuk melarutkan vaksin. Kalau sudah dilarutkan, jangan masukkan ke box lagi yang dingin. Nanti pusing ini apa namanya vaksinnya ini. Tetap biarkan di suhu ruang dan ini dimasukkan ke tubuh ayam. Ya. Usahakan 2 jam sudah harus habis. Ya, 2 jam harus habis. Kalau vaksin lagi Pak. Oke. Kalau vaksin kill, ya, ada namanya proses thawing. Ya, dari 2-8 derajat Celcius dikeluarkan begini. Ya, digenggam begini, sampai kapan ini? Kira-kira di lapangan, ya, kalau diukur suhunya sih kita saran suhu 27 derajat Celcius, sampai botolnya ini tidak mengeluarkan lagi embun. Ya, artinya suhu dalam botol ini, vaksin ini sama dengan suhu lingkungan.
sehingga botol ini tidak mengeluarkan embun lagi. Selama masih menggunakan embun, berarti ini masih terlalu dingin, ya belum boleh untuk dimasukkan ke dalam tubuh ayam. Setelah dikeluarkan, jangan masukkan ke box lagi, ya, jangan pendingin lagi, tetap biarkan, dan ini harus habis dalam jangka 24 jam. Vaksin kill ini, ya. Ya, usahakan kalau vaksinasi tempatnya teduh, jangan sinar matahari. Terserah Bapak Ibu sekalian mau vaksin pagi hari, mau siang hari, mau sore hari atau malam hari, ya boleh saja. Yang penting ya, tenaga kita siap untuk melakukan vaksinasi dengan vaksin tetap aman, ya, tidak terpapar oleh sinar panas atau sinar matahari ultraviolet, agar vaksin tetap bisa berfungsi selama ya, dalam proses nanti vaksinasi itu. Ya. Tempatnya juga harus persiapkan dengan bagus, menyekatkan juga harus bagus, jangan sampai nanti disekat terlalu padat sehingga ayam menjadi stres ya, atau numpuk mati. Ya. Jadi harus perkirakan nanti vaksinator harus benar-benar ngerti bahwa nanti dalam proses penyekatan ini, Bapak sekalian, ayam tetap aman dan tidak kondisi stres. Ya. Vaksin aktif nanti bisa diberikan lewat tetes mata, tetes hidung, tetes mulut, bisa juga dengan air minum, bisa dengan spray, bisa dengan winglet, tusuk sayap, kan? Atau suntik. Ya, vaksin aktif bisa begitu. Vaksin kill hanya boleh dilakukan dengan cara suntik, jadi nggak boleh vaksin kill diminumkan, kan? Harus memiliki suntik. Suntiknya bisa subkutan di bawah kulit leher, ya, atau kulit di mana bawah kulit, kemudian juga bisa disuntikkan melalui intramuskuler tembus daging. Ya, itu Bapak sekalian. Nah, ini adalah contoh vaksinasi dieteri. Jadi vaksinator kita juga melakukan vaksinasi dieteri ayam baru menetas, ya, disuntik dengan alat suntik yang modern ini, tadi namanya atau DAP namanya. Ya, jadi menggunakan sensor sentuh. Ya. Silakan Bapak sekalian kalau misalnya ada yang tertarik dengan ini, boleh manggil vaksinator kita untuk melakukan vaksinasi dieteri seperti ini. Ada juga vaksinasi spray, ini juga di spray bisa, mau di kandang juga bisa, ya, dengan peralatan Haisuto spray medion. Ya. Ini metode spray vaksinasinya. Vaksin juga vaksin khusus, ya, karena diproduksi atau di setting untuk bisa digunakan dengan spray sehingga tetap aman. Aman artinya tidak mengganggu performa ayam, tapi bisa menghasilkan kekebalan yang cukup. Tetes mata, pastikan tetes mata harus masuk, ya, karena di lapisan mata ini ada lapisan licin begitu ya, kayak daun talas begitu. Ini kalau belum masuk pasti nanti akan lepas pastinya. Agar kelihatan masuk maka diberilah warna biru atau merah nih. Kalau kita warna biru, tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah dimasukkan ke mata atau ke mulut atau ke hidung itu sudah diserap oleh tubuh. Kirijen nanti kalau dibuka nanti akan lidah dan mulutnya berwarna sesuai dengan pewarna heluannya tersebut. Kalau biru ya warna biru. Pastikan itu harus masuk. Suntik juga begitu, ada suntik subkutan di leher, ayam kecil, ayam dewasa juga ada, suntik di dada, suntik di paha. Ya. Ini kita juga sediakan alat suntik yang double siring, gitu kan. Nanti kalau di breeding biasanya ada 2 vaksin yang berbeda dimasukkan sekaligus dengan 1 kali suntikan. Kan. Contoh misalnya vaksin NDAI, EDS 1 botol, tambah lagi vaksin Korisa apa gitu kan. Di beberapa breeding sudah melakukan seperti itu, double seperti itu, harapannya praktis dan tidak terlalu banyak jadwal vaksinasi. Ya, itu. Vaksinasi minum, ini harap hati-hati karena vaksin minum adalah vaksin yang paling tidak seragam untuk antibodinya, harus perlukan teknik yang betul karena air di Indonesia pun banyak air yang tidak sesuai untuk atau bisa membunuh atau bisa mematikan virus vaksin sehingga perlu penanganan yang lebih khusus. Ya, ada vaksinasi tusuk sayap. Jadi tusuk sayap itu vaksin POK biasanya cacar. Ya, ada setelah vaksinasi selesai maka botolnya ini termasuk limbah B3 ya. Limbah-limbah yang perlu penanganan khusus, maka harus benar-benar diperlakukan dengan betul, jangan dibuang sembarangan, ya. Untuk dibuang atau diperlakukan dengan betul, harus didesinfeksi dulu, jangan sampai nanti materi biologinya itu mencemari lingkungan, nanti akan berbahaya karena ini termasuk limbah-limbah B3. Ya. Lalu manusianya, vaksinator yang nanti harus melakukan vaksinasi harus memiliki keterampilan yang betul, ya, yang mumpuni, yang kompeten. Pengetahuannya juga harus cukup. Maka kita Medion menyediakan ratusan vaksinator yang kita terjunkan, mereka terdidik, ya, harapannya nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian di lapangan dan bisa melatih Bapak Ibu sekalian di lapangan, vaksinator Bapak Ibu sekalian, agar vaksinator kita itu terampil dan memiliki pengetahuan cukup, agar nanti vaksin yang kita masukkan ke tubuh ayam itu menjadi antibodi kekebalan tubuh yang
optimal. Ya, miliunya jangan lupa ya. Sebagus apapun kekebalan tubuh ayam, jika digempur terus oleh bibit penyakit yang masuk ke dalam kandang, maka jebol juga. Maka biosecurity harus dilakukan dengan betul. Semua yang akan masuk kandang harus didesinfeksi biar tidak bawa penyakit masuk dalam kandang. Bibit penyakit yang ada di kandang juga harus dikurangi dengan mencuci, ya, dengan desinfektan, cemput dan sebagainya. Ya, itu harus jalankan begitu. Hindarkan nanti imunosupresan, baik imunosupresan dari pakan yang berjamur yang mengandung toksin, ya. Dan imunosupresi lain yang timbul di lapangan, baik itu stres kena cuaca dan sebagainya, penyakit dan sebagainya harus hindarkan agar nanti hasil vaksinasi tetap optimal. Ya, kalau menggunakan air minum, ya, usahakan air minumnya bersih atau terhindar dari logam-logam berat. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau dirasa ada logam berat yang mencemari air, Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan Medimilk ini, ya, susu skim ya. Kalau pH-nya kurang bagus, ya silakan Bapak Ibu sekalian gunakan Netrabil agar pH dalam air minum itu untuk vaksinasi itu tidak mematikan atau merusak struktur dari partikel vaksin. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendeteksi keberhasilan vaksinasi? Ya, vaksinasi yang berhasil maka tidak ada kematian ayam setelah divaksinasi. Jika ada yang mati misalnya bukan karena vaksinnya yang tidak aman, tapi vaksinator kita yang kurang betul cara kerjanya. Contoh misalnya, menyuntik di leher tembus atau nyenggol pembuluh darah di leher, maka terjadi emboli, nanti akan mati juga. Nyuntik di dada misalnya tembus ke hati, nanti juga akan mati ya. Nyuntik di paha misalnya kena saraf, ya, sehingga lumpuh, nggak bisa minum, nggak bisa makan, akhirnya mati juga. Menyekatnya tidak betul, sehingga yang menumpuk di kandang juga bisa mati. Kan? Artinya bukan karena vaksinnya yang tidak aman, tapi memang pelaksanaan yang kurang betul. Lalu tidak muncul serangan penyakit yang sesuai. Kalau sudah divaksin ND, artinya tidak muncul penyakit ND. Jika setelah 3 minggu atau 4 minggu setelah divaksin ND kok masih muncul penyakit ND, berarti dipastikan bahwa vaksinasi kemarin itu kita mengalami kegagalan. Ya. Lalu ada tingkat kekebalan antibodi yang terbentuk. Jadi kita sudah ada beberapa medilab di kantor-kantor kita di seluruh Indonesia, nanti akan ditunjukkan bahwa sudah sesuai nggak kekebalan terbentuk dari hasil vaksinasi yang kemarin. Contohnya begini, ya. Jika misalnya terdeteksi, ya, kita uji hasil vaksinasi dari vaksin H5N1 clade 23. Oh, titernya 2/5 ada 3 sampel, 2/6 ada 5 sampel, 2/7 ada 6 sampel, 2/8 ada 2 sampel. Nah, ini adalah kekebalan yang dibentuk dari hasil vaksinasi, ini protektif namanya. Jika di titernya misalnya ke sini 2/2 misalnya, atau 2/1 misalnya, maka di sini diperlukan nanti vaksinasi ulangan. Nah, nggak protektif, kan? Minimal harus di atas 2/4 kalau HI. ND juga begitu. Kalau dirasa misalnya ada titernya yang di bawah 2/5 di sini banyak, maka mau tidak mau harus diulangi vaksinasinya. Nah, kalau terjadi 3-4 minggu pasca vaksinasi, titernya 2/7 ada 3 sampel, 2/8 ada 6 sampel, 2/9 ada 7 sampel, artinya di sini persentase kekebalannya adalah 100%. Jadi aman. Jadi ayam saya yang kemarin divaksinasi itu sudah berhasil. Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melakukan uji serologi ini, baik AITES atau ELISA-tes, ya, kalau menggunakan vaksin aktif 2-3 minggu setelah vaksinasi. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan vaksin kill, vaksin inaktif itu 3-4 minggu setelah vaksinasi. Ya. Baiknya nanti sampelnya jumlahnya adalah 15-20 per kandang, biar mewakili. Ya, gitu. Kalau mengetahui vaksin POK berhasil apa tidak, di bekas tusukan tadi, di situ ada keropeng, ada borok, ya, ukurnya 3-5 mili. Ini muncul 3-5 hari setelah vaksinasi. Ya, biasanya 7 hari juga masih muncul. Nah, di sini berarti virus vaksin sudah bekerja di dalam tubuh ayam. Ya, nanti ini akan hilang setelah kira-kira 3 minggu. Maka ayam memiliki kekebalan terhadap POK. Nah, itu cara mendeteksinya begitu. Jika ada faktor-faktor imunosupresi yang nanti punya potensi untuk menghambat pembentukan kekebalan, ya, mengganggu tubuh untuk membuat sel T, sel B cukup, maka Bapak Ibu sekalian harus setelah vaksinasi atau sebelum vaksinasi, Bapak Ibu sekalian bagusnya adalah berikan multivitamin, ya, terutama vitamin yang mengandung A, D, E, C, dan K, ya, polifortepid, ya, atau menggunakan imunostimulan, imustin begini. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan organ limfoid, memproduksi sel-sel limfosit, ya, untuk bisa merangsang kekebalan
dari hasil vaksinasi. Tujuan begitu. Dosisnya adalah setengah sampai 1 mili dalam 2 liter air minum, diberikan 3 hari berturut-turut, ya. Ini sebelum vaksinasi, atau diberikan setelah vaksinasi, ya, boleh 3 hari berturut-turut juga. Boleh juga Bapak Ibu sekalian gunakan 5 hari berturut-turut pada saat proses penyembuhan penyakit. Kenapa penyakit kalau sakit disembuhkan dengan mempercepat ini, dengan memberikan imunostim ini, maka akan dipercepat pembentukan kekebalan tubuh, ya, dari hasil infeksi tersebut. Ya. Kemudian jika ada efek samping di rolling reaksi post vaksinal tadi, ada cekres misalnya dari hasil vaksinasi, ya boleh Bapak Ibu sekalian gunakan respiratoran ini, ya. Biar nanti cekres yang karena reaksi atau alergi dari vaksin itu bisa diantisipasi dan dihilangkan dan kekebalan nanti akan terbentuk dengan sempurna. Dosisnya adalah 1 mili dalam 2 liter air minum, diberikan 3-5 hari berturut-turut, ya. Ini yang diberikan. Jika setelah vaksinasi, misalnya vaksinasi gumboro, itu banyak reaksi post vaksinalnya adalah suhu tubuhnya akan sedikit meningkat. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan paracetamol, kalau di merek Medon itu Paramed. Ya. Jadi boleh menggunakan Paramed pasca vaksinasi gumboro karena vaksinasi gumboro itu menimbulkan demam. Ya, sehingga 3-4 hari setelah vaksinasi itu suhu tubuh akan meningkat. Bisa diredakan dengan penggunaan Paramed, ya, produk Medion. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan untuk kemajuan kita bersama. Itu Pak Lili dan silakan dilanjut Pak Lili. Terima kasih atas paparannya yang sangat. Oke, Bapak Ibu dan my friends sekalian, itu dia penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti my friends semua bisa langsung join kembali di live stream Medion selanjutnya. Ya. Jangan lupa 5 menit saja. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari my friend akan kita coba jawab dan kupas tuntas satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah ini ya. Oke, Bapak Ibu dan my friend semua, selamat bergabung kembali bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab untuk pagi hari ini. Untuk yang belum gabung, ayo segera bergabung karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab ya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama ya, my friend. Ada pertanyaan gini Pak Maskon. Karena minum ayam menggunakan nipel, mungkin kandang beliau pakai nipel kali Pak Maskon ya. Ya. Apakah vaksinasi Endela Sota boleh diberikan secara suntik Pak Maskon? Mungkin karena beliau pakai nipel kali ya. Jadi mungkin khawatir kalau dia minum mungkin agak kurang rata gitu ya. Apakah boleh pakai suntik? Silakan Pak Maskon. Oke. Ya, terima kasih Pak Imam tadi ya. Ya, Pak Rudin. Vaksin Endela Sota ada termasuk vaksin aktif ya. Itu Bapak Ibu sekalian boleh digunakan melalui suntik ya. Silakan vaksinnya dilakukan dengan Aquades atau Aquabides ya. Yang steril ya Pak ya? Yang steril ya. Dilakukan begitu dan disuntikkan, prinsipnya sama, nanti larutan vaksin harus habis maksimal 2 jam. Jadi vaksin Sota boleh diaplikasikan menggunakan suntik. Mau suntik di dada boleh, tembus daging, mau di paha juga boleh. Ya, jadi seperti aplikasi kalau menggunakan vaksin kil. Jadi boleh saja di vaksin suntik. Itu Pak. Aman ya Pak ya, nggak masalah ya? Aman, tidak ada masalah. Dulu saya sering melakukan itu dan tidak ada masalah. Memang aturannya boleh, itu vaksin aktif boleh diberikan melalui injeksi. Ya. Makasih Pak Maskon atas jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin kalau saya lihat waktunya kita sebenarnya sampai jam 3:15 ya Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa agak lebih dikit. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ova, Ibu atau Bapak ya? Ova dari Rahmat Farm. Ya, ini ada pertanyaan terkait untuk mengurangi reaksi post vaksinasi pada vaksin ILT nih, Pak Maskon. Ya. Apakah pemberian dosis vaksin itu setengah dosis diberikan 2 kali bisa memberikan perlindungan yang sama dengan dosis 1 dosis dalam sekali pemberian? Mungkin yang di sini kalau yang dimaksud mungkin kalau pakai setengah dosis dengan 1 dosis itu apakah sama perlindungannya kali ya? Itu Pak Maskon ya. Oke, terima kasih Pak.
Untuk mengurangi reaksi postvaksinal, tidak boleh kita mengurangi dosis. Ya, kalau kita menggunakan dosis yang kurang, dikhawatirkan nanti kekebalan terbentuknya tidak sempurna, dan nanti akan terjadi namanya rolling reaction. Ayam akan tervaksin berulang-ulang sampai ayam tersebut memiliki kekebalan cukup. Nah, kalau rolling reaction terjadi panjang sekali, justru nanti malah merugikan. Jadi selama perjalanan waktu itu, untuk membentuk antibodi, malah nanti ayam akan merasa terpapar oleh virus aktif dari vaksin itu, reaksi post vaksinalnya panjang sekali, bisa sampai berminggu-minggu kan. Tetap menggunakan satu dosis untuk vaksinasi ILT, dan vaksinasi ILT bagusnya adalah melalui tetes mata. Dia tepat direspon oleh kekebalan. Nah, ada reaksi post vaksinal yang cukup parah. Ya, artinya parah itu artinya begini. Vaksin itu masuk ke mata, nanti tempat untuk bermultiplikasinya virus ILT itu ada di sekitar mata, kelenjar-kelenjar di sekitar mata. Maka di situ akan terjadi namanya radang. Radang itu artinya patanan tubuh ayam untuk merespon antigen. Radang itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mengurangi radangnya. Mengurangi radang itu ada bukan infeksi sebenarnya, itu respon dari kekebalan tubuh untuk merespon antigen sehingga menimbulkan namanya radang. Nah, radang itu bisa diredakan dengan anti radang. Ya, boleh Bapak Ibu sekalian, kalau ada reaksi seperti itu, timbul radang di pernapasan, silakan Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan respiratoran. Kalau ada radang, misalnya ada bengkak-bengkak, itu nanti gunakan obat-obat yang anti inflamasi. Ya, di sini kita juga boleh beberapa zat atau mungkin paracetamol yang kita produksi paramet itu bisa juga untuk meredakan radang-radang akibat dari vaksinasi ILT. Itu sebenarnya yang kita harus perlukan. Nanti antisipasi reaksi post vaksinalnya, jangan mengurangi dosis yang dianjurkan. Itu Pak Lili. Oke, terima kasih. Ya, kira jelas ya Pak Maskon. Mungkin di sini saya akan sampaikan satu pertanyaan lagi nih Pak Maskon, yang mungkin ada dua pertanyaan kebetulan agak sama nih ya. Ini dari Pak Andre dari Budijaya Farm, sama yang satunya lagi ini dari Pak Andi Faisal. Nah, ini mungkin terkait Korisa nih Pak Maskon ya. Nah, di sini ada pertanyaan terkait Korisa. Apabila ada outbreak Korisa, perlukah direvaksin Korisa, Pak Maskon? Ya, oke. Itu aja pertanyaannya. Ya, pertanyaannya seperti itu ini. Jadi mungkin kalau terjadi outbreak ya, mungkin kasusnya Korisa, ini apakah boleh direvaksinasi dengan vaksinasi Korisa? Oke, betul. Mungkin kalau jadi kasus Korisa nih, apakah boleh direvak dengan vaksin Korisa gitu, Pak Maskon kali ya? Pertanyaan ini. Oke, terima kasih, Bapak. Hanya barangkali orang-orang kita ya, berarti plus 62, benar 62 ya, Indonesia itu. Plus 62. Plus 62. Itu yang paling kreatif gitu kan. Ya. Cuma tidak ada ilmunya, ayam sudah terpapar oleh penyakit, ditantang lagi dengan vaksin. Nggak ada sebenarnya ilmunya itu sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, karena orang Indonesia itu daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya, maka mau nggak mau ada beberapa teman yang melakukan hal seperti itu. Cuma secara kaidah, jika kekebalan yang terbentuk bisa lebih cepat dibanding perjalanan penyakitnya, itu barangkali revaksinasi atau revaksinasi ulang pada saat terjadi kasus itu akan berhasil. Tapi kalau perjalanan bakteri vaksin yang kita masukkan vaksin Korisa itu kalah vaksinnya, proses percepatan pembentukan kekebalan dibanding infeksinya, maka vaksinasi juga tidak akan ada hasilnya. Jadi boleh tidak boleh nanti sebenarnya tergantung kita di lapangan menyikapinya. Misalnya begini, pernah saya tidak melakukan vaksinasi ulang di kasus Korisa, karena di situ memang penyakitnya lumayan parah, diikuti oleh beberapa penyakit lain yang mengikuti, contohnya misalnya CRD atau ILT. Itu kalau divaksin ulang dengan Korisa, justru bukannya menyembuhkan, malah memperparah. Tapi pada saat saya ada kasus Korisa, morbiditasnya atau kesakitannya itu ringan banget dan 1-2 ekor, ya, maka ini kalau saya asumsikan perjalanannya agak lambat. Kalau saya masukkan vaksin ulang, itu nanti akan menang kekebalannya terbentuk lebih cepat dibanding perjalanan bakteri yang sedang menyerang. Gitu kan. Jadi nanti boleh tidak boleh nanti kita akan lihat di lapangan apakah
kasusnya itu memungkinkan untuk direvak atau tidak memungkinkan untuk direvak. Nanti ada banyak pertimbangan sebenarnya. Tapi dari segi ilmu, segi dari anjurannya, tidak boleh memvaksin ayam yang sudah sakit. Artinya vaksin dimasukkan pada ayam yang sehat. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Itu Pak Edi. Ya, ini mungkin harus dipastikan ya Pak Maskon ya. Dipastikan kondisinya apakah memang jadi sifatnya gambling ya Pak ya kelihatannya ya. Gambling ya. Vaksinasi ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya Pak Maskon. Ini ada pertanyaan dari Ibu Iva Utama PS. Ini untuk di farm layer yang belum pernah divaksin NDJ7AI, jika sudah umur 26 minggu ingin divaksinasi NDAI di umur tersebut, apakah nanti harus direvaksinasi lagi di minggu ketiga setelah antibodi terbentuk atau direvak lagi di 3 bulan kemudian, Pak? Jadi di sini pertanyaannya dari Ibu Iva itu mungkin belum pakai vaksin yang NDJ7AI ya. Jadi vaksin di umur 26 ini sudah divaksin NDAI Pak sebelumnya Pak. Apakah perlu direvak untuk NDJ7AI-nya gitu Pak Maskon? Oke, masih Bu Iva. Jadi sebenarnya untuk menentukan kapan perlu diulang atau direvak itu kita harus mengetahui dulu berapa ya titer antibodi yang terbentuk dari vaksinasi sebelumnya. Nah, jika dirasa 3 minggu atau 4 minggu setelah vaksinasi itu kita titer, ya ada tes serologi namanya, titernya masih belum protektif, ya silakan ya di minggu tersebut diulang vaksinasinya, gitu biar nanti menghasilkan kekebalan tubuh atau antibodi yang sesuai dengan yang disyaratkan, yaitu protektif. Gitu. Itu sebenarnya langkah yang harus ditempuh gitu. Tidak perlu kita khawatir, misalnya, oh ini harus jadwal 3 minggu harus di booster atau diulangi, nggak boleh begitu, tapi kita harus upayakan ya, ketentuan untuk melakukan vaksinasi ulang dari vaksinasi sebelumnya. Ya, itu adalah berdasarkan berapa capaian titer antibodi yang terbentuk. Ya, maka Bapak Ibu sekalian atau Bu Iva dimanfaatkan laboratorium Medion, di Medilab ya, untuk menguji sampel darah ayam, ya, diuji serologinya, apakah vaksinasi yang kemarin itu sudah menghasilkan titer antibodi protektif apa belum. Jika belum, ya silakan nanti di vaksin ulang. Jika sudah protektif, jadi nanti tunggu lagi, apakah nanti mau 3 bulan berikutnya atau 8 bulan berikutnya divaksinasi sesuai dengan berapa nanti titer antibodi yang masih ada di dalam tubuh ayam. Itu Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Maskon. Jawabannya cukup lugas ya. Jadi berdasarkan hasil titer ya Pak ya, yang jadi patokan ya Pak. Jadi kita bisa manfaatkan Medilab dimanapun Ibu Eva tadi berada. Kita sudah hampir semua kota besar. Ada ya Pak Maskon ya untuk Medilab Medion ya? Ada. Oke, terima kasih jawabannya Pak Maskon. Itu untuk pertanyaan yang keempat dari Ibu Eva. Nah, berikutnya, ini ada pertanyaan lagi Pak Maskon untuk yang pertanyaan kelima nih Pak Maskon. Dari Bapak Dewa Gede Setiawan. Ya, dari Bapak Dewa dari Bali. Setiawan. Mungkin dari Bali ya Pak ya. Ya, beliau tidak mencantumkan asalnya nih. Bagaimana cara menentukan umur vaksin Gumboro Pak? Ya, mungkin ini di sini Gumboro dan ND. Gumboro dan ND clone nih, mungkin untuk yang booster ya. Yang tepat, serta kalau ayam sudah dalam umur vaksin, tapi ada gejala sakit, sebaiknya divaksin atau ditunda. Jadi di sini ada 2 pertanyaan kelihatannya ya. Jadi untuk menentukan umur vaksinasi Gumboro dan ND clone, mungkin ND boosternya, sama kalau misalkan ayam Pak Gede ini sakit, baiknya divaksin. Mungkin kalau jadwalnya sudah harus vaksin, apakah divaksin atau ditunda? Itu mungkin Pak Maskon pertanyaannya, silakan Pak. Bisa di. Terima kasih Pak Gede ya. Jadi untuk menentukan kapan jadwal vaksinasi Gumboro, jadi di beberapa ada 2 metode sebenarnya. Metode pertama adalah ya, kita menentukan berapa jumlah monoklonal antibodi ya, dari Gumboro tersebut untuk kita bisa menentukan jadwal vaksinasi mau taruh di umur berapa gitu kan. Itu nanti ada diuji, namanya uji ELISA, diambil sampel darahnya, kemudian dites, nanti dimasukkan ke rumus Deventer namanya.
Nanti akan ditetapkan di situ kapan titer maternal dari gumboro tersebut sudah mendekati angka 500 titernya. Karena kalau kita masukkan vaksin gumboro pada maternal antibody masih di atas 500 ya dari uji serologi tersebut, maka vaksin tidak akan bisa direspon oleh kekebalan oleh tubuh ayam karena masih ternetralisasi oleh adanya maternal antibody gumboro yang masih tinggi tersebut. Kan? Vaksin gumboro akan bisa bekerja bagus jika maternal antibody sudah di bawah angka 500. Kan? Itu metode pertama. Jadi nanti akan ditemukan apakah nanti angka di bawah 500 itu di umur 12 hari misalnya, atau di 15 hari misalnya, atau 20 hari misalnya. Nah, di umur itulah kita nanti akan tetapkan vaksinasi gumboro gitu kan. Itu dasar pertama sebenarnya. Nah, di lapangan orang kadang mempermudah cara ini dengan kira-kira nanti vaksin gumboro pertama itu umur misalnya 12 hari. Diboler pesan begitu. Tapi sebenarnya itu tidak tepat, bukan selalu tepat sebenarnya. Paling tepat adalah menentukan jadwal berdasarkan berapa jumlah maternal antibody ya, yang bisa ditembus oleh vaksinasi gumboro dengan diuji serologi metode ELISA, masukkan ke rumus Deventer namanya, nanti akan ditetapkan hari atau umur berapa ayam mau divaksin gumboro yang pertama. Gitu Pak. Yang kedua, ya, kita juga tidak perlu lagi misalnya mengantisipasi dengan vaksin gumboro mau taruh di umur berapa. Sekarang sudah diciptakan, termasuk juga kemudian menciptakan, membuat produk namanya gumboro imun, imun kompleks, jadi vaksin gumboro imun kompleks. Apa artinya? Imun kompleks itu ada partikel virus inaktif atau diinaktivasi begitu, dilemahkan begitu, dibungkus oleh suatu antibodi dari gumboro tersebut, lalu dimasukkan ke tubuh ayam. Ini bisa dimasukkan di ayam umur begitu netas, ya, karena nanti vaksin ini bisa menunggu, akan dirilis pelan-pelan oleh tubuh ayam sembari menunggu maternal antibody mendekati angka 500. Jadi vaksin ini dimasukkan di awal bisa bertahan. Misalnya nanti habisnya di angka 500 itu di umur 12 hari, nanti di umur 12 hari itulah vaksin gumboro imun kompleks tadi bisa bekerja kan, meskipun diberikan di awal. Itu. Jadi kalau kita mengabaikan pakai kapan mau divaksin berdasarkan rumus Deventer tadi, bisa kita menggunakan penggunaan vaksin terbaru ini yang imun kompleks ya, dimasukkan di umur 1 hari. Ya. Itu kalau di vaksin gumboro. Lah, endiklonya kapan? Kembali lagi, untuk di awal, jadi silakan divaksin ND, baik endiklon atau ND yang lain, itu di minggu pertama. Jadi ada beberapa teman yang memvaksin di hatchery-nya juga nggak ada masalah. Kita mau vaksinasi di kandang umur 4 hari, 5 hari juga tidak ada masalah. Ya. Nanti diulangi lagi kapan? Untuk memframing, untuk mendapatkan booster titer antibody yang cukup. Ya, kira-kira nanti setelah 3 minggu dari vaksinasi pertama. Itu Pak, saya kira dari vaksin, penggunaan vaksin gumboro dan vaksin ND. Ya. Endiklon ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Jadi kalau ayam sakit, apakah disembuhkan dulu atau divaksin gitu kan Pak Leli? Ya. Betul. Nah, syarat utama, ya, betul. Ya, syarat utama untuk vaksinasi harus memvaksin ayam-ayam yang sehat. Jika dirasa sakit, ya harus disembuhkan dulu dengan antibiotik. Kalau memang itu penyakitnya berasal dari bakteri gitu kan. Setelah sembuh barulah kita pikirkan vaksinasi, misalnya kemarin di vaksinasi ND atau vaksinasi gumboro itu. Nah, kenapa ayam sakit tidak bisa divaksinasi? Ya, karena meskipun divaksinasi, pada posisi ayam stres karena sakit tersebut, organ-organ limfoid dari tubuh ayam itu tidak mampu menghasilkan sel limfosit, sehingga vaksin yang masuk pun tidak akan bisa direspon oleh tubuh ayam, sehingga tidak akan terbentuk antibodi. Itu masalahnya begitu. Nah, sedangkan efek samping dari vaksinasi justru bukan menambah ayam menjadi sehat, tapi akan menambah parah suatu penyakit. Karena memasukkan antigen aktif itu, vaksin itu juga sama seperti memasukkan bibit penyakit, sehingga akan menambah penderitaan si ayam. Kan. Nanti antibodi atau kekebalan tubuh akan merespon antigen yang masuk tersebut, kan? menimbulkan efek samping. Itu masalahnya. Jadi kalau ayam sakit,
ya, harus disembuhkan dulu, baru kita pikirkan kalau sudah sehat divaksinasi. Itu Pak Ili. Oke, jadi intinya ayamnya harus sehat dulu Pak ya, baru ada vaksin. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Maskon. Berikutnya ini untuk pertanyaan yang ke-7 ya, ke-7. Di sini ada satu pertanyaan dari Pak Heru nih, Pak Maskon, mungkin terkait towing ya, terkait towing. Nah ini untuk towing dengan water bath, apakah direkomendasikan atau tidak, gitu Pak? Nah mungkin ini kita nggak tahu nih water bath nih yang dimaksud Pak Maskon. Tapi mungkin secara prinsip untuk towing ini mungkin seperti apa nih Pak Maskon? Oke. Ya, towing sebenarnya ya Pak, jadi diperlukan untuk mengadaptasikan larutan vaksin itu dengan tubuh ayam. Gitu. Larutan vaksin itu tersimpan pada suhu 2-8 derajat. Tubuh ayam itu kira-kira suhunya adalah 40 derajat gitu kan. Nah, usahakan vaksin yang kita masukkan ke tubuh ayam itu suhunya dinaikkan dulu, kira-kira tidak di suhu 2-8 derajat, ya, agar nanti tidak menimbulkan stres bagi siapa? Bagi ayamnya juga bagi partikel vaksinnya. Jadi kalau vaksin tiba-tiba ya dari dingin langsung masukkan ke tempat panas, ya, karena itu misalnya airnya itu hangat misalnya, dimasukkan ke dalam air hangat bisa bersifat dingin misalnya, bersifat bersifat tidak dingin misalnya, itu juga akan secara spontan akan membuat suhu yang cepat berubah, sehingga justru bukan membuat baik dari vaksin, malah vaksin bisa rusak karena perubahan suhu yang terlalu cepat gitu. Jadi usahakan ya towing itu sebenarnya mendekatkan tadi suhunya tadi. Lah parameternya sebenarnya begini, kalau kita mengeluarkan vaksin ya, begitu sudah muncul embun di botolnya itu, artinya masih ada perbedaan suhu di dalam botol dengan di luar botol itu. Jika kita lap embunnya dan tidak timbul embun lagi, maka disitulah suhu vaksin itu sudah sesuai dengan suhu lingkungan dan itu sudah layak untuk dimasukkan ke dalam tubuh ayam. Nah itu masalah Pak ini. Oke, jadi secara prinsip kita harus sesuaikan dulu ya suhunya Pak ya, biar vaksinasi optimal. Oke, terima kasih Pak Maskon atas jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya ini yang ke-8 Pak Maskon. Ini mungkin juga terkait towing juga kelihatannya, tapi agak sedikit berbeda nih Pak. Apakah akibat pencampuran vaksin dan diluent dalam kondisi dingin Pak? Mungkin jadi diluentnya sama-sama dingin kali ya? Itu akibatnya gimana Pak? Kalau misalkan pencampuran vaksin dan diluent ini dalam kondisi sama-sama dingin, mungkin nggak ditowing dulu atau gimana ya? Gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau suasana vaksin ya, kemudian dilarutkan dalam larutan vaksin yang sama-sama dingin, suhunya dingin artinya sama dengan suhu penyimpanan vaksin 2-8 derajat Celcius, artinya vaksin ini belum melalui proses thawing ya, gitu kan. Jadi larutan vaksin masih belum dekat dengan suhu tubuh ayam. Jadi kalau ini terpaksa dimasukkan ke dalam tubuh ayam, maka tetap akan menjadikan suatu stres yang luar biasa bagi siapa? Bagi ayam misalnya satu. Juga bagi vaksinnya sendiri, begitu vaksin dari suhu ya 2-8 derajat langsung masuk ke dalam suhu tubuh ayam 40 derajat juga akan menjadi depresi kan. Depresi itu nanti akan merusak struktur atau partikel dari virus vaksin yang kita sudah lemahkan atau kita matikan tersebut. Nah, baiknya nanti larutan vaksin itu ya dekat dengan suhu lingkungan, karena suhu lingkungan itu dekat juga dengan suhu tubuh ayam gitu Pak. Harapannya nanti tidak merusak partikel vaksinnya, juga tidak menimbulkan stres bagi tubuh ayam yang langsung mendapatkan suhu dingin disuntikkan atau diminum suhu dingin begitu kan, kita suhu dingin berarti kan biar nanti ayam tidak mengalami cekaman atau terkejut ya, karena cekaman juga akan menimbulkan stres bagi ayam. Stres juga nanti bersifat imunosupresi sehingga tidak bisa merespon antibodi dari antigen atau vaksin yang kita masukkan dalam tubuh ayam itu. Jadi prinsipnya thawing atau melakukan vaksin di suhu ruang itu untuk mendekatkan antara vaksin dengan tubuh ayam yang nanti menghasilkan antibodi dengan sempurna. Baik, begitu Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Maskon. Jadi tetap ya harus kita towing ya Pak Maskon ya.
Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Maskon dari Ibu Rofiatul Khairiyah Rofi. Lihat ini dari daerah Madura nih kelihatan Pak Maskon. Ini pertanyaan yang ke-10 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada pertanyaan yang pertama, apa akibatnya jika ayam sakit divaksin, Pak? Nah ini karena di daerah beliau katanya sering ayam yang sakit divaksin. Itu yang pertama, Pak. Itu. Terus yang kedua, mungkin ada wadah atau tempat vaksin yang direkomendasikan untuk bawa vaksin nih, mungkin dari toko ke kandang, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini ini diborong nih Ibu Rofiatul nih ya. Ketiga, untuk cuaca saat ini yang cocok vaksin untuk ayam broiler, mungkin dengan kondisi cuaca hujan ini mungkin cocoknya untuk vaksinasi broiler nih di waktu mana mungkin Pak ya, mungkin pagi, siang, sore mungkin kali ya. Ini 3 pertanyaan itu dari Ibu Rofiatul nih, Pak Maskon. Bisa dijawab satu persatu. Oke Pak Edi, dari Ibu Rofiatul ya. Rofiatul Khairiyah. Ya. Oke, dari Madura. Jika ayam sakit divaksin, yang jelas satu, tadi sudah ada jelaskan di depan bahwa vaksin tidak akan direspon oleh organ limfoid atau organ kekebalan tubuh karena pada saat kondisi sakit, organ limfoid pun sedang terdepresi sehingga tidak diproduksi oleh tubuh ayam. Sehingga kalau antigen masuk, vaksin dimasukkan tidak akan direspon oleh tubuh menjadi antibodi kan gitu. Jadi kalau pada saat ayam sakit divaksinasi, dampaknya adalah titer antibodinya juga akan terbentuk dengan protektif. Satu gitu. Kedua, vaksin dimasukkan, yang pertama vaksin aktif, akan menimbulkan namanya reaksi post-vaksinal, reaksi setelah divaksinasi. Nah, reaksi itu juga akan timbul gejala misalnya, alergi misalnya kan, gangguan pernapasan misalnya, atau suhu tubuh meningkat misalnya. Justru itu akan menambah penderitaan atau menambah rasa sakit dari ayam yang sedang menderita sakit tersebut. Kan. Maka memang tidak boleh atau tidak disarankan untuk memvaksin ayam yang sedang sakit. Jadi aturan yang normalnya adalah vaksin ayam pada saat kondisi tidak sakit dan tidak stres. Itu prinsipnya sebenarnya. Ya, silakan kalau sakit dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan tim kita di lapangan untuk dievaluasi, untuk dilihat, didiagnosa, lalu diobati dulu, baru kita vaksinasi tidak sakit. Itu Bu ya. Pertanyaan yang kedua, wadah apa yang direkomendasikan? Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian memiliki termos, ya, termos atau box marinatur, atau styrofoam, yang kedap udara dari luar, ya, terlindung dari sinar, dari kondisi lingkungan sekitar. Sehingga kalau kita masukkan ke di situ vaksin, dikasih esnya dinginnya tidak keluar, gitu kan. Sehingga silakan Ibu beli box Marinaglor mereknya misalnya, atau box apapun mereknya ya. Jas box itu kalau diisi es, ya, hawa dinginnya tidak keluar, gitu, tetap kedap di dalam box tersebut sehingga vaksin akan terlindungi. Nah, di toko-toko saya rasa banyak, ya. Kalau Ibu kesulitan juga silakan konsultasikan dengan teman-teman medion di lapangan, kira-kira belinya di mana atau pakai barang apa yang kita bisa dipakai untuk melindungi vaksin membawa dari toko atau dari kulkas masuk ke dalam kandang untuk menjamin agar suhunya tetap pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, banyak barang yang bisa dipakai, banyak apakah blok nasi misalnya, ya, itu juga kedap juga, termos apa yang kedap juga. Yang jelas jangan menggunakan dibungkus kertas misalnya atau dibungkus plastik kresek, ya, ditempel di dalam motor. Jangan, itu paling sering dilakukan di lapangan, tapi itu yang paling membuat vaksin itu rusak sebelum digunakan di peternakan Bapak Ibu sekalian. Itu pertanyaan kedua yang kita jawab. Lalu yang ketiga Pak ini bisa lupa. Mungkin untuk cuaca saat ini yang cocok untuk vaksinasi mungkin Pak. Jadi kalau kan sekarang musim hujan ya kali ya. Vaksin itu harus disesuaikan dengan sejarah, jadi penyakit apa yang sering menyerang di situ. Gitu ya. Nah, contoh misalnya, kalau musim-musim penghujan ini, ya otomatis penyakit-penyakit AI itu akan lumayan tinggi tingkat prevalensinya, kejadiannya.
Kalau musim-musim menjelang musim hujan atau setelah musim hujan itu ND akan tinggi kejadiannya gitu kan. Kalau musim-musim lembab seperti ini ya cuaca basah dalam kandang biasanya korisa juga akan muncul di situ. Nah, silakan ya. Sejarahnya dilihat dulu ya, nanti konsultasikan dengan teman-teman di lapangan. Kira-kira di Madura itu atau di daerah beberapa daerah itu kalau musim seperti ini kejadian penyakitnya apa? Saya kira yang perlu dilindungi itu ya kira-kira penyakit yang sering menyerang di lokasi Bapak Ibu sekalian pada situasi seperti sekarang ini. Nah, silakan dikonsultasikan. Kalau tidak bisa juga yang cocok apa seperti ini, jadi saya juga susah juga untuk bisa jawabnya kan itu. Nah, kira-kira kalau saya ada pengalaman, ya ada pengalaman. Kalau di cuaca seperti ini, lembab seperti ini, maka korisa akan muncul. Maka beberapa tempat saya vaksin korisanya akan saya majukan sebelum nanti menghadapi cuaca seperti ini. Oh, di daerah tertentu, tadi saya ada laporan juga, misalnya di daerah Merauke, saat-saat ini muncul AI misalnya kan. Nah, disitulah maka programkan vaksin AI di sana. Ya, untuk menanggulangi wabah atau kejadian penyakit tersebut. Nah, itu Pak Ili. Oke, terima kasih Pak Maskon atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu dan Medifriend sekalian. Oke, Bapak Ibu dan Medifriend semua, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini, mohon maaf, mungkin akan kita kirim jawabannya via email karena keterbatasan waktu untuk live stream pada pagi hari ini. Sebagai bentuk terima kasih atas atensi Bapak Ibu dan Medifriend di acara live stream Medion pagi hari ini, kami akan mengadakan giveaway Bapak Ibu dan Medifriend sekalian. Caranya Bapak Ibu dan Medifriend semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting hari ini di IG Story ya. Jadi setelah live stream hari ini selesai, silahkan cek IG Story Medion. Jadi jangan lupa cek di IG Story Medion.id setelah acara live stream ini selesai ya. Terus pemenang juga akan kita umumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow medion.id dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di acara live stream Medion minggu depan. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih Pak Maskon untuk live stream pada pagi hari ini. Dadah.